pagi hari ini kita akan lanjutkan karena sebelumnya pernah inspirasi hikmah dari perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam, sebuah kisah yang disebut oleh Al-Quran itu dengan ahsan al-qasas, ya, ahsan al-qasas, cerita yang paling baik. Ya. Jadi sayang sekali kalau kita tidak menikmati dan mengambil inspirasi dari ahsan al-qasas ini. Jadi dari bolak-balik sekian banyak kisah dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, atau paling tidak dalam Al-Quran, satu-satunya kisah yang disebut oleh Allah dengan ahsan al-qasas ya kisah Nabi Yusuf ini. Kisah Nabi Yusuf ini disebut dengan ahsan al-qasas, kisah yang paling baik. Saya waktu kecil terus terang, di antara kisah tiga nabi atau di antara kisah para nabi, yang paling saya suka adalah tiga kisah. Kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa, dan kisah Nabi Sulaiman. Ya, karena anak kampung nggak punya bacaan, ya, maka ya bacanya adalah Al-Quran, terjemah maksud saya, terjemah Al-Quran. Dan kita beruntung karena kisah Nabi Yusuf ini nggak usah repot-repot hunting seperti mencari kisah-kisah Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu ceritanya bertebaran di berbagai surat dan ayat, tapi kisah Nabi Yusuf ini utuh dalam satu surat. Jadi luar biasa, ya, dari min sigharihi, dari kecilnya sampai dia wafat, utuh dalam satu surat Yusuf. Ya, saya di depan saya, ya, jamaah yang mungkin yang ada di rumah, ya, ahsan, ya, bagus kalau megang mushaf dan silakan buka di surat Yusuf ayat surat Yusuf, ya, surat yang ke-12. Ini mungkin beberapa kali pertemuan nanti kita, ya. Ada 111 ayat, gitu, ya, 111 ayat, di mana dimulai oleh Allah SWT dengan kalimat seperti yang saya bacakan tadi, ya, sebagai pembukanya, ya, nahnu naqussu 'alaika, ini ayat yang ketiga. Nanti ditutup oleh Allah SWT dengan kalimat laqad kana fi qasasihim ibratun. Jadi itu penutupnya, gitu, ya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah tadi, kisah-kisah mereka itu, ya, ada ibrah, ya, dan itulah tujuan belajar kita, atau itulah tujuan kita mempelajari sejarah, untuk mengambil ibrah, mengambil keteladanan dari kisah orang-orang mulia. Beberapa waktu lalu kita sudah bahas atau sempat bahas muqaddimahnya, ya. Jadi masa kecil Nabi Yusuf alaihissalam. Jamaah yang di rumah boleh sambil ini, ya, kita santai nih sambil ngopi, ya. Katanya sih di antara yang bisa menyegarkan tenggorokan itu ya kopi hangat, ya. Maka sebelum dingin panas saya izin diseruput sebentar, ya. Kalau sampai kajian saya ngopi nanti keburu dingin, ya. Ini kopi tanpa gula, ya. Aman insyaallah. Oke, baik. Kita sudah bahas, jamaah, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ini lahir dari seorang nabi, ya. Ayahnya Nabi Yakub, kakeknya Nabi Ishak, dan buyut, ya, ayah kakeknya Nabi Ibrahim. Luar biasanya, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, ayah kakeknya Nabi. Jadi dia adalah keturunan para nabi. Jadi kalau sekarang ada keturunan para pengusaha, ini keturunan para nabi, keturunan orang-orang mulia. Jadi betul-betul dari aspek nasab, ya, Nabi Yusuf ini luar biasa, ya. Kalau kita baca surat Yusuf ini, ayat yang keempat, ya, pernah kita bahas, ya, disebutkan Nabi Yusuf ini 12 bersaudara. Walaupun kalau kita cek di Google, ya, katanya 13 bersaudara. Jadi dalam versi Al-Quran, ya, ada 12 bersaudara. Ya, pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Yusuf kecil, jamaah, ngulang sedikit, dia sangat disayang oleh ayahnya, ya. Ini berdasarkan kesaksian dari saudara-saudaranya. Pada ayat yang ke-8, kita langsung, ya, idh qalu, ayat yang ke-8, idh qalu, ya, ketika mereka berkata, ya, saudara-saudara Nabi Yusuf ini berkata, la Yusufu wa akhuhu, sungguh Yusuf, wa akhuhu, dan saudaranya. Jadi Yusuf ini punya saudara kandung, ya,
punya saudara kandung namanya Benyamin, satu ayah satu ibu dengan Yusuf. Sementara saudara-saudara yang lain itu ya satu ayah beda ibu. Ya, karena Yakub ini ya menikahi 4 orang wanita, gitu kan? Nah, 2 orang diantaranya Yusuf dan Benyamin ini satu ibu. Ya, satu ibu dengan Yusuf, ya, satu ayah dan satu ibu. Di antara keistimewaan Al-Quran ya memang tidak jelaskan nama-nama saudara-saudara Nabi Yusuf dan juga para ibu atau istri Nabi Yakub, tidak jelaskan. Karena ya menurut Al-Quran itu nggak penting, ya, menu-menuhin aja gitu ya. Kalau mau detail ya silahkan rujuk pada kitab-kitab sebelumnya atau pada kitab-kitab tafsir gitu ya. Karena inti paling penting dari belajar sejarah itu ya, bagaimana kita mengambil ibrah dan kisahnya gitu kan. Jadi soal data itu kalau mau dimuat semua, wah bisa penuh gitu kan. Sementara Al-Quran ini kan sifatnya ijmaliyan, ya, yang bisa ditambahkan dengan kitab-kitab tafsir. Sehingga tidak disebutkan namanya. Jadi kalau pengen detail, silakan rujuk pada kitab-kitab tafsir yang sudah dijelaskan para ulama, ya, atau kitab-kitab sebelumnya. Ya. Makanya dalam menyikapi kitab-kitab sebelumnya, kita tidak boleh langsung mengiyakan karena belum tentu benar, tapi tidak boleh juga langsung menyalahkan, kan bisa jadi betul. Ya, jadi takarnya adalah Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran, kisah-kisah tersebut maka diambil. Tapi kalau tidak, ya tinggalkan gitu ya. Sungguh Yusuf dan saudaranya ahabbu ila abina minna. Nah, ini kesaksian mereka. Sungguh Yusuf dan saudara kecil mereka itu ya ahabbu lebih dicintai. Ya, ila abina ya kepada atau oleh ayah kami. Nah ini Al-Quran bicara mengambil pendapat ya saudara-saudara Yusuf. Jadi bukan opini dalam tanda kutip opini Allah. Allah tidak pernah menyebutkan bahwa Yakub itu lebih sayang kepada Yusuf daripada saudara yang lain, enggak. Jadi saya ingin meluruskan, ada beberapa buku ya sejarah atau kemudian sejarah para nabi banyak yang mengatakan begitu. Gitu ya. Jadi Yakub itu lebih sayang kepada Yusuf daripada saudara yang lain. Iya, itu berdasarkan ungkapan saudara-saudara Yusuf. Ya. Jadi bukan apakah betul atau tidak, nggak ada gitu kan, nggak bisa. Jadi jangan sampai kita menuduh para nabi sembarangan gitu ya. Ini berdasarkan kesaksian mereka, berdasarkan kata-kata mereka. Dan Al-Quran mengabadikan itu. Ya, makanya Al-Quran kan bicara apa adanya. Nanti kita lihat detailnya apakah betul atau tidak gitu ya. Nah ini poin pertama. Sehingga dari karena menurut saudara-saudaranya ayahnya tidak adil dan kemudian lebih sayang kepada Yusuf, maka muncullah kecemburuan. Ya, kecemburuan yang berujung pada ya kalau zaman hari ini boleh nggak sih disebut bully gitu ya, dibully, pembulian gitu ya. Jadi dan puncaknya jamaah ya, kita pernah bahas terakhir, mereka ini sepakat untuk menyingkirkan Yusuf. Ya, ini puncak dari kecemburuan. Makanya dalam Islam ya, al-hasad itu nggak boleh. Iyakum wal hasada, kata Rasul. Jauhilah oleh kalian sifat hasad. Itu haram. Di antara akhlak mazmumah yang sangat tercela itu adalah al-hasad. Ya. Bahkan dalam Al-Quran ada surat al-hasad. Ya. Yang kita kenal dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Ada kalimat wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kita dianjurkan oleh Allah untuk berlindung gitu kan dari sifat hasad ini. Wa min syarri hasidin idza hasad gitu ya. Nah, hasad ini yang kemudian menyebabkan saudara-saudara Nabi Yusuf ini jamaah berusaha untuk menyingkirkan Yusuf. Nah, hasad juga yang menyebabkan hari ini ya, terjadi pertikaian antar saudara, persaingan yang tidak sehat dalam sebuah perusahaan ya. Hasad juga yang misalnya ya menyebabkan hal-hal yang buruk ya. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan mengapa kita harus menjauhi sifat hasad ini bukan hanya berbahaya bagi orang lain tapi berbahaya bagi diri kita sendiri. Karena dia bisa menggerogoti semua kebaikan yang telah kita lakukan. Fa innal hasada ya ya'kulu al hasanat
kama ta'kulun narul hatab. Jadi hasad itu bisa menggerogoti gitu kan, al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, kama ta'kulun narul hatab, kama ta'kulu an-naru al-hatab. Sebagaimana api membakar al-hatab, kayu bakar. Bisa habis kebaikan kita ya. Makanya kita berlindung kepada Allah dari sifat hasad ini. Qul a'udzu birabbil falaq ya, kita berlindung dari Allah kepada al-falaq dan seterusnya, dan termasuk juga min syarri hasidin idza hasad. Nah, sifat hasad ini bagi sifat hasad saudara-saudara Nabi Yusuf ini luar biasa. Seperti sampaikan tadi, sampai mereka ingin menyingkirkan gitu kan saudara kandung mereka satu ayah ini, Yusuf ini. Dengan skenario yang sangat buruk. Mereka minta kepada ayah mereka Yakub agar diperkenankan membawa Yusuf bepergian berburu bersama dengan mereka. Maka pada ayat yang ke-12 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, arsilhu ma'ana ghada. Ya, arsilhu ma'ana ghadan. Wahai ayah kami, kata mereka, utuslah, kirimlah, izinkanlah dia pergi bersama kami. Gitu ya. Ghadan, besok. Ya, arsilhu ma'ana ghadan. Apa kata mereka? Yarta' wa yal'ab. Ya, yarta' wa yal'ab. Yarta' bersenang-senang, wa yal'ab dan bermain, ya. Jadi mereka ceritanya akan berangkat berburu gitu kan. Mereka minta izin kepada ayah mereka Yakub agar dibolehkan membawa Yusuf alaihissalam ya. Wa inna lahu lahafizun. Nah, jadi ini kalimat dusta mereka, sungguh ya kami akan menjaga dia, menjaga Yusuf gitu kan. Dan ayahnya, nah ini insting seorang ayah jemaah. Insting seorang ayah, dan ini juga mengingatkan kepada kita para ayah sekalian ya yang ada di di kajian ini ya. Kalau kita lihat Al-Quran, sungguh kita temukan begitu banyak ayat-ayat yang bicara tentang dialog para ayah dengan anak-anaknya. Ya, itu belasan, ada 17 tempat kalau tidak salah ya, dialog ayah dengan anak. Sementara dialog ibu dengan anak itu sedikit, cuman 2 atau 3 titik saja dalam Al-Quran. Tapi ayah lebih banyak. Nah, ini menjelaskan bahwa kita para ayah ini, mohon maaf, ya, harus lebih banyak dialog dengan anak-anak kita. Ya, bukan ibu. Ibu juga gitu kan. Maksud saya jangan kita kalau ada apa-apa kita ngomong dulu ke istri, nanti istri yang nyampaikan ke anak, enggak. Langsung, direct langsung ya. Jadi jangan sampai hari ini anak kita kalau punya keinginan, dia keinginan sesuatu yang ingin sampaikan kepada ayahnya, dia katakan dulu kepada ibunya baru ngomong ke kita. Nah, ini namanya komunikasi nggak lancar. Ya, jadi kalau ini yang terjadi, mohon maaf, ini komunikasinya tidak lancar. Manakala ada seorang ayah sebaliknya ingin menyampaikan sesuatu kepada anaknya gitu kan, tapi dia nggak berani atau ada apa, lalu dia sampaikan istrinya, sampaikan ke si itu tuh. Nah ini masalah. Ini nggak benar gitu ya. Ini nggak benar. Mestinya seorang ayah itu bisa direct langsung gitu ya, bisa bukan menghunting apa istilahnya ya, berbicara langsung kepada anaknya. Dan langsung gitu ya, bukan lewat WA, kecuali berjauhan. Kecuali yang satu di Jepang misalnya Pak Atet ya. Tapi kalau di rumahnya gitu kan, ya, kecuali juga untuk kebutuhan dokumentasi bisa gitu ya. Misalnya anak saya ini rekening misalnya, atau minta transferkan uang kan, misalnya ya, dia udah ngomong, ya nomor rekeningnya. Nah, nomor rekeningnya di WA, nggak masalah, itu namanya dokumentasi supaya tercatat dan bisa dicek gitu ya. Nah, misalnya dia minta transfer uang ke temennya gitu kan, nah nomor rekening temannya kan yang pegang. Nah, daripada dia omongin kan susah ya, di WA bisa. Tapi kalaupun tidak, maka langsung. Ini pelajaran yang saya khawatir terlewatkan ya, bahwa al-hiwar ya bainal aba wal abna ini penting. Membangun komunikasi antara ayah dengan anak itu suatu hal yang sangat penting di zaman hari ini. Ya, corona ya, Omikron atau yang lainnya ya, itu telah memberikan pendidikan kepada kita agar lebih banyak di rumah. Dan hari ini ya, makanya kalau saya berarti harus isoman dong. Saya bilang, saya setiap saat juga isoman di rumah gitu ya. Saya nggak banyak keluar. Sehari saya keluar sehari sekali, habis itu pulang lagi gitu ya. Jadi
kok saya nggak corona ya saya di rumah. Jadi kalau saya disuruh isoman ya selama ini saya udah di rumah aja. Apalagi istri disuruh isoman gimana, maksudnya di rumah aja. Ya emang selamanya saya di rumah aja, katanya nggak kemana-mana. Paling keluar sebentar. Nah, membersamai keluarga. Seorang ayah bernama Yakub ya seperti sudah punya insting gitu kan. Maka apa kata dia? Menarik. Ayat yang ke-13. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Ya. Qala Yakub berkata, "Inni sungguhnya aku la yahzununi." Ya. Ini kalimat nggak enak banget kayaknya. Kalau bisa jangan dipakai. Ya, diganti dengan la yasuruni. Mestinya begitu ya. Jadi yasuruni. Yasuruni, mestinya yasuruni itu membahagiakanku. Ini kalimat formal gitu kan. Jadi yasuruni biliqaikum. Ingat banget kami waktu bikin dialog di pesantren dulu ya. Masya Allah, yasuruni bihudurikum jami'an, atau dalam khutbah gitu kan. Yasuruni telah membahagiakanku. Kalau ini enggak ya, sungguh membuatku bersedih gitu kan. Jadi jangan sampai kita bilang ada teman kita datang, layah zununi bimajiikum ya. Wah, sungguh menyedihkanku kedatangan kalian ini menyedihkanku. Enggak. Sungguh menyedihkanku. Jadi ya, antadhabu bihi ya, kepergian kalian dengannya itu. Jadi kepergian Yusuf bersama-sama ini menyedihkan bagi ayahnya ya. Wa akhafu ayyakulahu dhi'ab. Wa akhafu, dan saya takut an yakulahu ya az-zi'ab. Jadi anak yang sudah mulai menginjak usia tamyiz ini ya, 7 tahunan ini ya, yakulahu az-zi'ab, akan dimakan serigala. Ya. Ya. Wa antum anhu ghafilun, sementara kalian lupa, lalai gitu kan. Maka mereka punya alasan yang luar biasa. Qalu la in akalahu dhi'bu, kalau dia diserang serigala, nahnu usbah. Wah ya, kita ini kuat gitu ya. Ini kelompok yang kuat ya. Usbah itu kelompok, maksudnya kita kan banyak gitu kan ya. Inna idzal la khasirun, kalau tidak kami akan merugi. Maka singkat cerita berangkatlah mereka jamaah, lalu kemudian berburu, dan skenarionya sudah diatur sedemikian rupa ya. Dan pada akhirnya sebagaimana diceritakan dalam ayat-ayat berikutnya, Yusuf alaihissalam ini diceburkan ke dalam sumur gitu kan, fi ghayabatil jubb, pada ayat yang ke-15. Falamma zahabu bihi dan ketika mereka pergi membawa Yusuf ya, wa ajma'u, dan mereka sepakat ya, ijma' an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb ya, untuk memasukkan Yusuf ini ke ghayabatil jubb ya. Ghayabat al-jubb. Jadi ghayabat itu satu yang gelap gitu kan, di dalam kegelapan sumur gitu ya. Jub di sumurnya. Beberapa waktu lalu kita dihebohkan oleh seorang anak usia 5 tahun gitu kan. Dan dalam banyak riwayat usia Yusuf ya sekitar itulah, mungkin lebih gede dikit ya, sekitar 6 atau 7 tahun ya. Nah, Ryan yang di Yaman dikecebur sumur yang dalamnya 32 meter gitu kan. Itu luar biasa. Sehingga ada info Saudi itu emang gercep ya, gerakan cepat mereka ya. Kalau kita santai aja gitu kan. Kalau Saudi itu terakhir mendengar ada anak kecil kecemplung sumur di Yaman 32 meter dan tidak sampai selamat, itu mereka Saudi keliling tuh akhirnya ya, nyari sumur yang tidak berfungsi lagi, segera tutup. Jadi mereka gerak cepat banget. Kalau kita di sini santai-santai aja ya. Nah, jadi dilemparkanlah Yusuf ini jamaah ke dalam sumur tersebut. Ya. Tapi sumurnya tidak begitu dalam. Ya, tidak begitu dalam, dan walaupun ada air tidak banyak, dan ada batu di tengahnya. Sehingga Yusuf ini ya, jadi memang niat mereka tidak ingin membunuh sebenarnya. Mereka tidak ingin membunuh. Mereka cuma ingin menyingkirkan. Mereka ingin menyingkirkan, berharap anak ini ditemukan oleh orang lain, diambil dan kemudian dibawa pergi. Jadi masih ada rasa kasih, masih ada rasa sayang sebagai kakak. Ini walaupun ini adik mereka, ini nggak bisa dimungkiri. Ini adik terhadap Yusuf.
Ya, mereka hanya ingin menyingkirkan Yusuf alaihissalam ini dari ayah mereka dan tidak ingin membunuh. Ini harus difahami gitu ya. Sehingga mereka menceburkan Yusuf itu di sebuah sumur yang tempat lalu lalang orang gitu kan, sengaja, bukan di sumur di jauh, enggak ya. Jadi berharap memang ditemukan dan kemudian dibawa pergi, diperjualbelikan dan seterusnya. Mereka hanya ingin menyingkirkan Yusuf, tidak ingin membunuhnya. Karena pada diskusi awal ada yang mengatakan, ya, uqtulu Yusuf, kan begitu. Pada awal ayat yang ke-9 kan, uqtulu Yusuf, ya, bunuhlah Yusuf. Maka tapi itu tidak disepakati akhirnya. Salah seorang di antara mereka mengatakan, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh, gitu kan. Tapi apa? Buang aja gitu kan. Nah, yang penting kan dia nggak sama ayah kita, itu aja gitu ya. Nah, jadi ini tujuan mereka ya. Dan waja'u abahum isya'ay yabkun. Ya, nah ini skenarionya, sore hari mereka pulang ya. Ja'u, mereka datang, abahum, menemui ayah mereka, isya'an. Ya, isya'an mungkin pada maksudnya adalah waktu isya gitu ya. Sore ya. Jadi udah mulai malam, isya. Isya'an yabkun, menangis. Nah, ini air mata buaya namanya, pura-pura menangis. Qalu ya abana, mereka berkata, wahai ayah kami, inna zahabna, sungguhnya kami berangkat pergi nastabiqa, lomba, lari bla bla lah ya, bermain. Wa tarakna Yusuf inda mata'ina, dan kami tinggalkan Yusuf kecil ini di samping barang-barang kami. Mata' fa akalahu dhi'ab. Ya. Sayang, dia dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ini senjata ini ya. Bahkan hari ini kata-kata ini sering dipakai ya. Jadi kata mereka apa? Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Engkau tidak akan percaya kepada kami walau kunna shadiqin, walaupun kami benar. ini senjata, apa maksudnya? Jadi kalau ada orang yang cerita gitu kan, ya pasti nggak percaya kan gitu ya. Jadi sebelum orang nggak percaya gitu kan, dia udah duluin dulu. Pasti nggak. Ini gaya anak kecil banget gitu ya. Cerita dia gitu, aneh kan? Pasti nggak percaya kan? Kira-kira begitulah kata-kata Nabi Yusuf, saudara Yusuf ini gitu ya. Supaya ayahnya percaya, supaya ayah percaya maka diduluin. Pasti nggak percaya. Kalau digituin orang pasti harus percaya, mau nggak mau. Ya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Pasti nggak percaya walaupun kami benar. Ya. Jadi ayahnya dipaksa untuk percaya. Ayahnya dipaksa untuk percaya dengan apa yang cerita mereka ya. Nah, untuk meyakinkan gitu kan bahwa cerita mereka ini benar ya, maka harus ada PB-nya, barang buktinya. Ya. Apa itu? Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Ya, dan mereka datang ala qamisihi, membawa qamis. Ya, qamis itu gamis ya. Karena ya qamis ya. Orang Saudi biasa sebut gamis. Qamis bahasa Arab, gamis bahasa Saudinya ya. Jadi kita jadi gamis, ya. Jadi pakaian luar lah. Ya. Qamis bidamin kadzib, dengan darah dusta. Ya, jadi dilamuri dengan darah gitu kan. Entah darah kambing atau apa di baju Yusuf ini gitu ya. Berarti Yusuf dicopot baju luarnya. Baju luarnya copot gitu kan, gamisnya gitu kan. Jadi bisa jadi Yusuf hanya menggunakan pakaian yang dalam saja. Karena mereka kan kalau kita mungkin baju kaos buka telanjang, mereka enggak. Jadi masih ada pakaian yang dikenakan Yusuf. Qala bal sawadat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil. Ya, jadi ayahnya sebenarnya enggak percaya gitu kan. Pertama, enggak percaya dengan laporan anaknya ini. Karena mereka lupa. Diceritakan dalam kitab-kitab tafsir, baju itu emang berlumuran darah. Ya. Dan ayah mereka tahu itu bukan darah manusia. Itu darah hewan. Yang kedua, kamis yang dibawa oleh saudara-saudara Yusuf ini itu utuh, nggak robek. Jadi kalau anak mereka Yusuf ini dimakan serigala gitu kan, baju nggak mungkin utuh dong, mesti robek-robek. Ini utuh. Mereka lupa. Jadi nggak lengkap bikin barang buktinya gitu kan.
Nah, ini yang membuat ayah mereka tidak percaya sebenarnya dengan cerita tersebut. Tapi mau gimana lagi gitu kan? Enggak ada. Jadi ayah juga sudah tua dan dikalahkan oleh anak-anaknya yang banyak, yang sudah dewasa, ya, bahkan pimpinan mereka itu sudah menikah, demikian dikabarkan gitu ya. Yang namanya Yehuda itu ya. Nah, jadi bal sawalat lakum anfusukum amra. Ya, kata Allah SWT sebenarnya atau kata Yakub ya, sebenarnya kalian yang apa ya, sawalat lakum anfusukum ya, telah menipu ya, memandang urusan buruk gitu kan. Jadi kalian menipu diri, kalian menipu diri kalian sendiri, membohongi diri kalian sendiri. Jadi pada prinsipnya ketika seorang itu berbohong, maka dia membohongi dirinya sendiri. Fasabarun jamil, ya. Maka kesabaran itulah yang terbaik. Jadi dalam kondisi seperti itu, sabrun jamil, ya. Dan kalimat ini juga yang disampaikan oleh Aisyah ketika difitnah. Difitnah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal pada zaman Rasulullah. Kalimat yang keluar dari lisan Aisyah, Bunda Aisyah adalah sabrun jamil. Kata dia, saya akan mengatakan apa yang akan sampaikan oleh Yakub ketika dibohongi oleh saudaranya, oleh saudara Yusuf ya, dengan kalimat sabrun jamil. Kesabaran itu adalah suatu hal yang paling baik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Dan Allah ya, musta'an ya, tempat memohon perlindungan ala ma tasifun, atas apa yang kalian sifatkan, atas apa yang kalian ceritakan ya. Nah, ini cerita tentang Yusuf, anak saudara-saudara Yusuf yang laporan kepada ayah mereka, lalu kemudian ayahnya tidak percaya. Bagaimana dengan Yusuf alaihissalam jemaah? Yusuf alaihissalam tidak lama kemudian ya, ditemukan oleh seorang musafir atau para musafir. Wajaat sayyaratun, ya, dan datanglah sayyarah. Kalau sekarang bukan semacam musafir, ya, pejalan, sayyawat gitu ya. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Lalu mereka menyuruh ya seorang waridah, ya, seorang pengambil air, warid ya, mengambil air ya. Fa'adla dalwa. Lalu dia menurunkan adalah dalwa ya, menurunkan dalwa. Dalwa itu ember kecil gitu ya, timba lah gitu ya, ember kecil. Ini salah satu alat di pesantren kami dulu yang suka hilang ya, dalwa ini ya, ember kecil, ember sabun gitu ya. Itu kalau nggak dikasih nama suka hilang ya. Dalwun ya. Fa'adla dalwa, dia menurunkan dalwahnya ya. Qala ya Bushra hadza ghulam. Dia kaget begitu lihat Bushra. Bushra itu kalimat menunjukkan kegembiraan, suatu yang makanya beberapa ustadz menyebut ya, kalau habis ngisi pengajian dikasih amplop ya, itu namanya apa Ustadz Anas namanya? Bushra atau apa namanya? Basyirah apa Bushra, sekitar itulah Bushra. Bushra, kabar gembira. Ya, kabar gembira ya. Ya Bushra hadza ghulam. Katanya, betapa menyenangkan gitu ya, Bushra ya. Hadza ghulam, ada anak kecil, ghulam. Kalimat ghulam ini jamaah menunjukkan pada usia-usia yang jelang tamyiz. Jadi belum syab, belum remaja. Jadi masih kecil. Kalimat mungkin sekitar 5-6 tahun, karena kalimat ini juga yang dipakai oleh Rasulullah ketika memanggil Abdullah bin Abbas. Ya, ketika memanggil Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas itu ketika hijrah usia 5 tahun. Ya, 5 tahun. Dipanggil oleh Rasul dengan ya ghulam. Ya ghulam ya, kul biyaminik wa kul mimma yalik, kan begitu kan? Jadi makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang di depanmu. Itu panggilannya ghulam, ya. Ya Bushra hadza ghulam wa asarruhu bidha'ah. Ya, lalu mereka menjadikan Yusuf ini ya, asarruhu ya, disembunyiin, diumpetin gitu ya. Wa asarruhu, mereka menyembunyikannya bidha'ah, dan jadikan sebagai barang ini, bidha'ah, barang jualan gitu ya, akan dijual, diumpetin untuk dijadikan sebagai barang jualan. Wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah mengetahui apa yang mereka laksanakan. Lalu wasyarauhu ya, dan mereka syarauhu, menjualnya bisamanin bakhs ya, dan mereka menjualnya dengan harga yang bakhs.
Bakhs itu rendah. Dan ini masih dipakai bahasa bakhs ini hari ini gitu kan. Rakhis ya. Rakhis itu murah, bakhs itu remeh, kecil gitu ya bakhs. Hada bakhs, ini kecil, ini ringan. Tafih gitu kan. Ada tafih, bakhs, rakhis itu sama lah ya. Darahima ma'dudah ya, dengan beberapa dirham saja. Ya, bukan dinar, beberapa dirham. Ya. Ada mengatakan 20 dirham, ada mengatakan 50 dirham. Tidak ada riwayat pasti untuk hal itu ya. Tapi Al-Quran mengatakan ya, darahima ma'dudah. Darahim, dirham yang terbatas gitu ya. Wa kanu fihi minaz zahidin. Ya, mengapa? Karena mereka tidak suka, tidak tertarik dengan Yusuf. Mengapa tidak tertarik? Nah, ini mungkin pertanyaan gitu kan. Mengapa tidak tertarik? Padahal Yusuf kan ganteng. Mengapa tidak mereka ambil sebagai anak? Mengapa mereka tidak miliki gitu kan? Karena Yusuf ganteng, dari kecil udah kelihatan gantengnya gitu ya, Yusuf itu. Emang anak muda emang dari kecil, kalau yang ganteng itu kelihatan dari kecilnya udah ganteng. Mengapa mereka ya kanu fi minaz zahidin, gak suka, tidak tertarik, zahidin, meninggalkan gitu kan? Sebagian ulama menjelaskan karena mereka tahu siapa pemilik Yusuf ini. Jadi kalau ketahuan, wah bisa diambil, dirampas, dan gak dapat apa-apa. Nah, mendingan daripada gak ada apa-apa ya jual aja gitu. Begitu kira-kira ya. Nah, maka para musafir ini akan menjual Yusuf alaihissalam ya. Dan dijual ke Mesir. Ya, karena mereka ketika di Palestina dibawa jalan ke Mesir, kan berbatasan Palestina dengan Mesir. Ya. Wa qala allazi ishtarahu min Misr. Kita masukkan nanti kita sampai ayat yang ke-22 insyaallah ya. Dan ketika yang membeli Yusuf ini, ya pembeli Yusuf ini jemaah itu seorang pembesar Mesir ya. Ya mungkin semacam pejabat lah begitu kira ya, pejabat Mesir ya. Dia beli dan kemudian dia berkata kepada istrinya. Dia punya beberapa orang istri ya. Salah seorang istrinya adalah ada wanita yang masih muda, istrinya ya, masih muda, cantik, rupawan, dikenal dengan Zulaikha ya. Dalam banyak kitab tafsir Zulaikha ini bukan namanya gitu kan, bukan nama. Di Al-Quran juga nggak ada Zulaikha, Imra'atul Aziz ya, istri pejabat. Jadi bukan nama aslinya ya, dia ini panggilan saja. Saya nggak tahu apa arti Zulaikha itu. Saya belum nyari ya. Mungkin Ustaz Anas yang lain mungkin bisa mencari. Zulaikha itu apa artinya ya. Dia berkata kepada istrinya, akrimi maswahu. Ya, akrimi maswahu. Muliakanlah dia. Ya, muliakanlah maksudnya ya berikanlah tempat yang layak kepadanya. Asa ayyan fa'na, mungkin suatu saat akan bermanfaat untuk kita, au nattakhidahu walada, atau kita angkat sebagai anak. Wa kadzalika makkana Yusuf fil ardi, dan demikianlah kami posisikan Yusuf di atas muka bumi, walinu'allimahu min ta'wilil ahadits ya, dan Yusuf ya pada masa sejak saat itu bahkan mulai belajar ta'wilul ahadits ya, takwil mimpi, dan ini kelebihan tersendiri dari Nabi Yusuf alaihissalam ya. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah Subhanahu wa taala ghalibun, menang, berkuasa atas segala urusannya. Walakin aktsar la ya'lamun, tapi sebagian orang tidak mengetahui. Walamma balagha ashuddahu, nah ketika Yusuf mulai tumbuh dewasa ya, mulai baligh, masuk usia baligh, dasar orang yang tampan, baik ya, tinggal di tempat yang baik, di istana gitu kan, makannya cukup gitu kan, pakaiannya rapi, wah ketampanannya itu muncul gitu kan, tambah ya, jadi tambah kelihatan bahwa Yusuf ini orang yang tampan. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma, ditambah lagi dengan hukma ya, kami berikan kepada Yusuf ini hukma ya, hukma itu hikmah ya, jadi kebaikan. Ada juga yang mengatakan hukma ini kekuasaan gitu kan, tapi saya lebih cenderung pada pendapat hukma ini hakim, hikmah, jadi bijak ya, dia bisa mengeluarkan kata-kata yang bijak, wa ilman, dan ilmu ya, jadi dan ini bisa difahami dia karena ditinggal dengan fasilitas yang sangat cukup gitu ya.
Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami memberikan ganjaran ya, bagi orang-orang yang muhsin ya. Kita teruskan dikit lagi karena nanggung ya. Warawadathu latina. Di sinilah ujiannya jemaah. Jadi memang Ustaz Anas, manusia itu diuji Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kelebihannya ya. Bukan dengan kekurangannya. Allah itu adil ya. Jadi kita atau manusia ya, mukmin itu diuji Allah dengan apa yang kita punyai. Ya. Orang kaya ujiannya apa ya? Harta. Orang miskin ya ujiannya ya kemiskinan. Siapa lagi? Para dokter kadang ujiannya itu penyakit gitu ya. Penyakit. Jadi ustadz ya ujiannya ilmunya ya, ditantang keikhlasannya dan seterusnya ya. Jadi seseorang itu diuji Allah dengan apa yang dimiliki, kelebihan yang dimiliki. Jadi Yusuf ini ganteng, maka ujiannya ya wanita cantik. Jadi kalau Anda jelek gitu ya, ya jangan berharap diuji dengan wanita cantik. Ujiannya ya wanita tidak cantik. Orang kaya diuji dengan kekayaan. Nah Yusuf ini kelebihannya apa? Dia ganteng, tampan gitu kan. Maka ujiannya ada ketampanannya. Ya, ini yang, tapi di situ Allah ingin menguatkan dan menyiapkannya sebagai seorang nabi. Ya, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Ya, maka wanita yang tinggal di rumahnya, ya, yang namanya Zulaikha tadi itu kan, rawadathu, ya, menggoda. Rawada itu apa ya? Ya menggoda lah. Ya, rawada yurawidu. Rawada yurawidu, menggoda ya, ngerjain gitu ya. Sampai pada titik wa ghallaqatil abwab. Ya, diajak ke dalam kamar dan semua itu ditutup. Ya. Ini cerita dewasa ya. Cerita dewasa 17 tahun plus gitu ya. Tapi Allah menuturkan dengan sangat hati-hati. Jamaah jangan baca cerita ini yang bukan jangan maksud saya. Ya, waspada anak-anak kecil baca cerita ini dalam kitab-kitab Injil atau yang lain gitu kan. Mereka vulgar menyebutkan, ya, di vulgar. Tapi Al-Qur'an enggak, ya. Wa ghallaqatil abwab, dan pintu ditutup, wa qalat haytalak. Wanita itu mengatakan haita, kemari, ya. Qala ma'adzallah. Ini kalimat Yusuf, ma'adzallah, na'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Ya, aku berlindung kepada Allah sungguh, ya. Rabbi di sini maksudnya bukan Allah, tapi sang pemilik rumah, tuanku. Dia ingat. Dia dipelihara oleh tuannya, innahu rabbi, tuanku ya, ahsana mathwaya. Jadi dia tidak ingin berkhianat. Luar biasa ya. Jadi katanya dia telah memelihara saya, ngasih makan, ngasih tinggal. Nggak mungkin saya mengkhianati tuan saya gitu kan. Dan ini istrinya gitu ya. Innahu la yuflihuz zalimun. Sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Ya. Namun Yusuf ini manusia. Manungso ya, manusia biasa yang juga punya perasaan, yang juga punya nafsu gitu kan. Maka kata Allah menggambarkan dengan sangat adil dan proporsional apa adanya, ya. Apa kata Allah? Walaqad hammad bihi wa hamma biha. Ya, walaqad hammad bihi wa hamma. Kalimat hamma itu artinya punya keinginan. Ya. Maka dalam hadis Nabi mengatakan man hamma ala khair, barang siapa yang menginginkan satu kebaikan, jadi ingin tapi belum dilaksanakan, baru ingin doang, ya. Walaqad hammat bihi, maka ada himma itu kan keinginan yang tinggi, ya. Walaqad hammat bihi, sungguh dia hammat, sudah pengen, ya. Wa hamma biha, dan Yusuf pun pengen, manusia normal gitu kan. Dan Allah mendahulukan kalimat hammat daripada hamma, ya. Ini indahnya Al-Quran dan sastranya Al-Quran, kuat dia sastra Al-Qurannya. Artinya apa? Ketika hammat didahulukan daripada hamma, maka ya, hammat itu kan kembali apa namanya ya, fa'ilnya itu ya kepada wanita, hammat kepada perempuan. Kalau hamma itu kembali ke Yusuf,
ya, dalam fi'il sorof, ya, atau dalam fi'il madhi atau ilmu sorof gitu kan. Hammat, walaqad hammat bihi, dan sungguh hammat bihi, dia wanita itu telah pengen. Jadi wanita yang pengen lebih dulu, dan keinginan wanita itu jauh lebih besar, baru hamma biha, ya. Ini sama seperti perintah untuk menundukkan pandangan, Ustaz Anas. Itu kalau kita lihat Al-Quran, ya, Allah mengatakan, berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, ya. Baru kemudian ayat berikutnya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, kan begitu dalam Al-Quran, ya. Dan katakan kepada para laki-laki agar mereka menundukkan pandangan. Baru pada ayat berikutnya, katakan kepada para wanita agar mereka menundukkan pandangan. Jadi Allah mendahulukan perintah menundukkan pandangan itu kepada laki-laki dulu. Mengapa? Karena bagi laki-laki menundukkan menjaga pandangan itu susah. Maka perintahnya lebih dulu, ya, daripada perintah bagi perempuan untuk menundukkan pandangan, gitu kan. Ini kajian-kajian psikologis gitu, ketika membahas Al-Quran itu termasuk yang dibahas hal-hal seperti ini. Bagaimana mana yang kalimat yang harus didahulukan, mana yang dibelakangkan, itu nggak ada yang salah. Pilihan-pilihan diksi dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang salah, gitu kan. Jadi ketika perintah untuk menundukkan pandangan itu laki lebih dulu, ya. Dan sebaliknya, misalnya ketika bicara tentang dalam surat Al-Hujurat, ya, surat Hujurat itu surat yang ke berapa, Pak Anas? Hujurat, ya. Perintah untuk menjaga mulut, ya, menjaga kata-kata, ya, menjaga kata-kata itu justru perempuan, gitu kan. Nah, didahulukan, ya. Ayat yang ke berapa itu? Paling bawah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan, dan seterusnya, ya. Nah, jadi ketika ada perintah untuk menjaga mulut, ya, itu perempuan lebih dulu. Ketika zina, ya, perintah untuk menghukum zina, gitu kan, itu perempuan lebih dulu, gitu kan. Jadi tentang zina misalnya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma, kan begitu, ya. Az-zaniyatu waz-zani, kalimat Allah az-zaniyatu waz-zani, ya. Jadi ketika bicara tentang zina, itu perempuan dulu baru laki-laki, karena penyebab perzinaan utama adalah perempuan. Iya, ini enggak salah, ya. Tapi ketika bicara tentang potong tangan, yang dulu kan laki-laki, wasariqu wasariqatu. Wasariqu wasariqatu, ya. Pencuri dan pencuri perempuan, karena umumnya yang banyak mencuri itu laki-laki. Nah, begitu juga dengan kalimat ini, gitu, ya. Kata Allah, hammat bihi, perempuan itu lebih dulu pengen, baru Yusuf manusia, ya. Laula an ra'a burhana rabbi, laula an ra'a burhana rabbi, maka Yusuf ini akan jatuh pada perbuatan tercela itu, ya. Laula an ra'a burhana rabbi, seandainya dia tidak melihat burhana rabbi, tanda dari Tuhannya. Beberapa ulama mengatakan bahwa di antara tanda dari Tuhannya itu adalah, saya pernah baca, saya lupa di kitab tafsir mana, ya. Jadi pada saat yang sangat kritis itulah, pada saat yang sangat menentukan itulah, Yusuf ini tiba-tiba di depannya itu ada wajah ayahnya, ya, ada wajah ayah, dan itu yang kemudian membuat dia terjaga dari perbuatan maksiat itu. Nah, ini pentingnya peran seorang ayah, gitu kan. Ingat, gitu, ingat bapaknya, gitu kan, ingat ayahnya, seorang nabi, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang tidak mungkin jangan sampai dia melakukan itu. Makanya anak-anak sekalian, ya, teman-teman sekalian, ya, banyak yang mungkin terbebani dengan bapaknya sebagai ustadz, gitu kan, kiai, yang membeban. Jadi orang lain, gitu, kalau melakukan apa gitu mungkin biasa, tapi kalau anak ustadz mungkin jadi masalah, gitu, ya. Anak ustadz kok pakaiannya ketat, orang lain pakaian ketat nggak ada yang negor, gitu, ya. Anak ustadz kok joget-joget, gitu. Nah, ini kan, ya, dia ingat, gitu kan, oh, saya ini anak nabi, gitu, ya, Yakub alaihissalam, diingat dengan ayahnya, ya. Maka wa kadzalika atau kadzalika linasrifa anhu su', demikian kami memalingkan perbuatan buruk wal fakhsya,
ya, dan fakhsya, perbuatan yang apa namanya keji, ya, fakhsya ya. Zina itu kan keji, perbuatan keji. Wa sa'sabil innahu min ibadina al-mukhlasin, ya. Sungguhnya dia termasuk hamba-hamba yang mukhlasin, yang terpilih, ya. Bukan mukhlisin tapi mukhlasin, ya. Wastabaqal bab, ya, dan kedua wastabaqal bab, dan mereka lari menuju ke pintu. Wa qaddat qamisahu min duburin, ya, lalu perempuan tersebut qaddat qamisahu, ya, menarik, ya, gamis Yusuf ini, ya, min duburin, dari belakang, ditarik dari belakang. Yusuf kabur, ditarik dari belakang, ya. Wa alfaya sayyidaha ladal bab, ya, dan qadarullah begitu pintu dibuka, ya, mereka bertemu dengan sayyidaha. Nah, ini sinetron banget nih. Wah, ketemu tuannya gitu, ya. Ladal bab, ya. Nah, kita cut sampai di sini, sampai 25 saya jelaskan sedikit. Qalat. Ini luar biasanya perempuan, ya. Lah, dia ngomong langsung gitu, ya. Langsung. Qalat, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a. Wahai suamiku, apa balasan bagi orang yang pengen buruk terhadap keluargamu? udah sekak duluan gitu, ya. Udah dulu, dia sampaikan lebih dulu, ya. Illa an yusjana au azabun alim, ya. Kecuali, ya, di penjara atau diberikan sanksi yang sangat berat. Nah, jadi ini Yusuf, ya, sampai di sini, ya, dia dicegat, dan tapi Yusuf, ya, membela diri, dan kemudian nanti pada akhirnya ada jalan tengah yang mereka ambil, ya.